Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengembangan Produk dan Inovasi Pangan. Di sini kami memperoleh judul jurnal tentang senyawa bioaktif dari limbah agribisnis melalui wawasan saat ini dan tantangan masa depan dengan anggota kelompok sebagai berikut. Dinda Novitasari, Arsita Novianti, Wina Ayunistia, Putrika Maharani, Cahya Dwi Agustia, Lutfi Fikri Fauzi, Angestri Diah Utami, Miftah Nurhaliza, Lydia Rahmawati, dan Wahyu Tri Aryani. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Wahidah Mahanani Rahayu, dan inilah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Tri Aryani akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Tekanan lingkungan disebabkan oleh limbah makanan yang berbasis pertanian dan produk sampingannya yang sangat besar. Oleh karena itu, pemanfaatan berkelanjutan dari limbah agri pangan atau produk sampingan untuk menghasilkan produk bernilai tambah untuk aplikasi potensial dalam industri kosmetik, farmasi, dan industri makanan yang akan memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk industri yang bergantung tersebut. Selain itu, valorisasi limbah pangan pertanian dan produk sampingannya dapat memastikan keamanan pangan regional dan dengan demikian menjamin produksi pangan yang berkelanjutan. Secara global, limbah pertanian dan produk sampingan dalam jumlah besar dihasilkan di sektor industri agri pangan. Hal ini terjadi baik di on-farm dan off-farm. Limbah pertanian hampir mencapai 50% tidak hanya menimbulkan masalah pembuangan yang aman, tetapi juga berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang negatif. Sesuai dengan Organisasi Pangan Pertanian Laporan PBB atau FAO, limbah sayuran telah menciptakan jejak karbon yang jauh lebih tinggi, sedangkan pemborosan buah terjadi sebagai hotspot air biru utama, terutama di negara-negara industri meliputi Eropa dan Asia. FAO memperkirakan bahwa sepertiga dari semua makanan yang dihasilkan terbuang atau hilang. Di antaranya sebagian besar disumbangkan untuk buah, sayur, dan makanan laut industri. Setiap tahun dalam skala global, total nilai makanan yang hilang atau terbuang diperkirakan mencapai 1 triliun. Pada gambar 1 dan 2, penilaian sisa makanan berdasarkan komposisinya melalui konsep biorefinery serta model biorefinery terintegrasi untuk limbah pengolahan buah yang ditampilkan cukup jelas. Untuk bagian yang dapat dimakan dari produk agri-food, bagian yang tidak dapat dimakan yang mungkin dalam bentuk produk sampingan atau residu juga dapat mengandung tinggi jumlah fitonutrien atau senyawa bioaktif yang dihargai secara nutraceutically menunjukkan kisaran yang luas bioaktivitas. Senyawa bioaktif diisolasi dari limbah buah-buahan dan sayuran atau terutama pada produk sampingan termasuk polifenol, tanin, flavonoid, flavanol, vitamin A dan E, mineral esensial, asam lemak, volatil, antosianin, dan pigmen. Sedangkan yang berbasis hewani termasuk peptida bioaktif dan dalam industri susu terutama whey dan kolostrum. Di sektor kelautan difokuskan pada bioaktif yang diperoleh melalui industri pengolahan ikan dan kerang serta rumput laut. Namun, penilaian harga limbah dan produk sampingan dapat berkontribusi pada produksi limbah minimal memenuhi konsep nol limbah yang sangat populer
untuk memenuhi kebutuhan masa kini konsumen dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang senyawa bioaktif dari limbah pembuatan produk dan produk sisanya. Limbah dari hasil industri buah-buahan memiliki nilai tambah. Bagian buah yang tidak dapat dimakan seperti kulit dan biji mengandung senyawa bioaktif yang lebih tinggi dibanding buah yang bisa dimakan. Contohnya kulit apel, anggur, jeruk, biji nangka, alpukat, dan mangga memiliki kandungan polifenol lebih dari 15% yang lebih tinggi dari daging buah. Karena limbah dari hasil industri memiliki banyak senyawa bioaktif yang bermanfaat, maka sering diusulkan untuk dijadikan bahan bernilai tambah, bahan adiktif, atau pupuk hayati yang memiliki potensi sumber biomasa dalam produksi biofuel. Pada buah beri dengan Vaccinium genus berry, yaitu bilberry, blueberry, lingoberry, dan cranberry. Jenis limbahnya yaitu beri yang sudah teresidu dengan senyawa antosianin pada konsentrasi bilberry yaitu 284,9, blueberry 84,120, cranberry 43,530, lingoberry 27,890 dengan senyawa utama yaitu glyconjugate delphinidin, cyanidin, petunidin, malvidin dengan bioaktivitas dengan pencegahan berbagai penyakit kronis seperti aterosklerosis, kanker, dan kardiovaskular. Yang kedua yaitu phenolic acid dengan konsentrasi 45,600, senyawa utama memiliki chlorogenic acid. Yang buah selanjutnya yaitu elderberry dengan beberapa limbah yaitu seperti phenolic acid, flavonols dengan senyawa flavonols 468,200 dengan senyawa utama quercetin dan beberapa turunannya seperti glycoconjugates. Yang ketiga yaitu antosianin dengan konsentrasi 2530 dengan senyawa utama cyanidin dan juga turunannya seperti glycoconjugates dengan bioaktivitas seperti antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Pada buah beri liar yaitu dengan jenis limbah biji, adapun senyawa lipid dengan konsentrasi 14,61 sampai 18,19% dengan senyawa utama yaitu minyak yang banyak
linolesid atau linoleat, alfa-linoleat dan gamma tokoperol dengan bioaktivitas yaitu menyeimbangkan lemak diet, antioksida, dan regenerasi kulit. Senyawa bioaktif dari buah eksotik atau non-konvensional. Yang pertama buah agoge atau morice, buah pohon palem, memiliki senyawa bioaktif, senyawa fenolik, karotenoid, tokoferol, vitamin C, serat makanan, fitosterol, asam lemak tak jenuh, tunggal dan poli. Berasal dari Peru, Amazon, wilayah Brazil. Yang kedua Araticum, memiliki senyawa bioaktif, phenolic compounds, alkaloids, annonaceous, acetogenins, tokol, karotenoid, fitosterol, vitamin, serat makanan, mineral, dan minyak esensial. Berasal dari Brazil. Yang ketiga black sapote atau sapote blanco atau mame sapote, senyawa bioaktif, polifenolik, flavonoid, antosianin. Berasal dari Meksiko Tengah. Serimoya atau custard apple, senyawa bioaktif, annonaceous, acetogenins, diterpenes, alkaloid, siklopeptida. Berasal dari Amerika Selatan tetapi tumbuh di Asia Selatan, Eropa, dan Afrika. Selanjutnya conkerberry atau kismis bas, senyawa bioaktif, coumarin, glikosida, lignan, terpenoid, alkaloid, tanin. Berasal dari Australia. Yang selanjutnya pepino atau mentimun manis, senyawa bioaktif, asam fenolat dan pigmen. Senyawanya hidroksisinamik, turunan asam klorogenat, dan turunan pigmen beta-karoten serta klorofil. Berasal dari Peru dan Chili, tetapi banyak tumbuh di Amerika Selatan dan Tengah serta di Selandia Baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buah populer. Yang pertama ada apel. Sebagian besar produksi apel dikonsumsi mentah atau diubah menjadi produk pomes bernilai tambah seperti jus olahan atau sari buah apel yang menghasilkan produksi pomes dalam jumlah besar sebagai produk sampingan. Pektin apel banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi sebagai pengental, bahan pembentuk gel, atau sebagai penstabil makanan. Mengusulkan proses enzimatik baru untuk menghasilkan pektin oligosakarida dari pomes apel yang dapat memiliki sifat prebiotik yang lebih baik daripada pektin. Pomes apel mengandung banyak fitokimia yang mempromosikan kesehatan, termasuk asam fenolik, flavanol, antosianin, dan dihidrokalson. Produk sampingan yang diturunkan dari apel mengandung sejumlah besar pleurizin yang terkenal karena perannya sebagai agen anti-diabetes. Yang kedua ada pisang. Kulitnya yang merupakan bagian dari bagian yang tidak bisa dimakan dibuang sebagai limbah. Kulit pisang merupakan sumber serat makanan, kalium, senyawa polifenol, dan asam amino esensial yang baik. Senyawa polifenol pada kulit buah memiliki konsentrasi 3 kali lebih tinggi dibandingkan daging buah. Asam fenolat, flavonol, dan katekolamin telah diisolasi dari kulit pisang. Lebih lanjut, menurut Fu et al. Melaporkan tahapan dan proses pematangan untuk memberikan efek signifikan pada komposisi polifenol dan kapasitas antioksidan dari ekstrak kulit pisang. Kapasitas antioksidan ekstrak kulit pisang dikaitkan dengan tahapan pematangan pisang, di mana peningkatan aktivitas pada buah matang, sedangkan pada buah yang terlalu masak menurun. Yang ketiga yaitu berries. Residu perasan beri diperoleh setelah ekstraksi jus, merupakan sumber senyawa fenolik yang sangat baik. Melalui penggunaan ekstraksi yang dibantu enzim, senyawa fenolik diperoleh dari residu takaran kokberi.
Ekstrak ini terutama mengandung asam fenolik dan flavonol yang mapan untuk bioaktivitasnya. Sumber senyawa bioaktif lain yang menarik dari limbah pengolahan buah beri adalah cabang dari buah beri yang tumbuh berkelompok seperti elderberry. Buah yang keempat adalah buah sitrus. Hampir 85% produksi pektin diperoleh dari kulit jeruk. Pektin yang diperoleh dari kulit jeruk dapat digunakan karena sifat fungsionalnya dan secara rutin digunakan sebagai agen pembentuk gel, pengental makanan, dan juga penstabil. Pektin jeruk memiliki peran bermanfaat sebagai serat makanan yang memberikan efek prebiotik, serta memiliki peran positif dalam metabolisme kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan juga mengendalikan glukosa darah. Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa pektin jeruk mempengaruhi sel kekebalan untuk mengatur respon inflamasi. Pektin jeruk dikaitkan dengan pengurangan respon pro-inflamasi yang diinduksi endotoksin, yang ditunjukkan melalui studi in vitro dan in vivo. Pektin jeruk yang dimodifikasi diperoleh dengan modifikasi kimiawi, enzimatik, dan termal dari oligomer pektin jeruk komersial yang menghasilkan daerah asam poligalakturonat dan rhamnogalakturonan. Limbah pengolahan buah jeruk juga merupakan sumber fitokimia yang berharga. Senyawa fenolik dari limbah jeruk memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi dan anti kanker, yang ditunjukkan melalui studi in vitro dan in vivo. Selain asam fenolik dan flavonoid, limbah jeruk wijin mengandung limonoid, golongan senyawa bioaktif yang unik. Buah yang kelima adalah buah mangga. Pengolahan industri buah mangga menghasilkan sekitar 40 hingga 60% limbah, 12-15% kulit mangga, dan 15-20% biji intinya. Mangiferin, senyawa bioaktif penting yang diisolasi dari biji dan kulit mangga, menunjukkan kapasitas antioksidan yang kuat dan menunjukkan efek antitumor, antibakteri, antivirus, dan imunomodulator. Buah yang kelima adalah buah plum. Plum pomace, campuran kulit dari pulp, juga diproduksi setelah ekstraksi jus. Fermentasi solid state dengan jamur berfilamen seperti plum pomace meningkatkan hasil ekstraksi total senyawa fenolik dan flavonoid. Buah eksotik, buah kiwano dan aguaje yang merupakan sumber mineral penting sebagai potasium dan magnesium serta vitamin, tingkat tinggi antosianin, quercetin glikosida, dan karotenoid dalam buah-buahan eksotis seperti baby plum, buah selai kacang, Buncosia armeniaca, cupa-cupa, dan kue muk ditanam di Queensland Utara. Minyak kultivar Pisalis peruviana L. columbia dilaporkan kaya akan asam lemak esensial xanthan yang diisolasi dari kulit buah manggis, dikenal baik untuk aktivitas anti kanker, anti mikroba, dan juga anti kolesterol. Kulit dari kultivar mangga eksotik dilaporkan memiliki kandungan polifenol dan flavonoid yang tinggi. Senyawa perasa mudah menguap yang bernilai industri seperti trans-isoeugenol dan eugenol telah diisolasi dari kulit buah eksotik Strychnos spinosalam yang matang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber dari sayur. Sayuran merupakan sumber fitonutrien yang penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari penyakit. Lalu di samping itu sendiri terdapat limbah dari sayuran yang tersumber dari fitonutrien yang berharga dengan manfaatnya, tetapi memang manfaatnya itu hanya sedikit. Dan limbah itu seperti yang kita ketahui, yang pasti limbah itu tidak bisa dimakan, contohnya seperti daun, ranting, ataupun batang. Dan beberapa hal limbah yang telah diteliti antara lain, yang pertama adalah kentang. Secara global, kentang adalah tanaman utama keempat yang diproduksi setelah padi, gandum, dan juga jagung. Dengan lebih dari 380 ton diproduksi pada tahun 2017. Dan tanaman yang
jenis ubi ini berperan penting dalam makanan manusia sebagai makanan pokok di sebagian dari rumah tangga. Pengupasan pada kentang menghasilkan limbah kulit dengan jumlah besar yang umumnya merupakan limbah kulit yang digunakan untuk produksi biofuel atau pupuk hayati organik. Kulit kentang dilaporkan sangat berharga bagi sumber senyawa bioaktif, terutama pada asam fenolik dan glikokaloid. Dan faktanya, kulit kentang mengandung jumlah senyawa fenolik yang jauh lebih tinggi daripada dagingnya. Untuk bagian kedua adalah wortel. Wortel itu adalah sayuran yang banyak dikonsumsi yang merupakan sumber serat makanan yang kaya senyawa fenolik, karotenoid, vitamin, dan mineral esensial. Dalam industri makanan, wortel itu digunakan sebagai produksi jus, selai, dan salad yang siap dimakan. Sampah atau limbah yang merupakan kulit yang menyumbang sekitar 11% dari berat awalnya. Limbah industri ini adalah sumber karotenoid yang berharga dan dapat diekstraksi secara berkelanjutan yang menggunakan teknik ekstraksi hijau seperti ekstraksi karbon dioksida dan superkritis. Dan baru-baru ini telah dilaporkan pada wortel melaporkan bahwa fraksi yang diperkaya pektin diperoleh dengan menggunakan ekstraksi ultrasound yang berkekuatan tinggi dengan kapasitas antioksidan yang tinggi terkait dengan keberadaan alfa dan beta karotin, lutein, dan tokoferol. Dan yang terakhir adalah akar beet. Beet itu adalah sayuran akar yang banyak dikonsumsi yang kaya akan nitrat, flavonoid, karotenoid, beta-lain, vitamin, dan juga mineral. Beta-lain itu mengandung nitrogen yang larut dalam air pigmen termasuk vitasinin yang warnanya itu ungu dan merah, dan betaksinin yang warnanya oranye dan kuning. Beta-lain ditetapkan sebagai antioksidan baik yang memiliki antiinflamasi, anti-karsinogenik, dan sifat antimikroba. Beet ini sendiri digunakan untuk persiapan makanan olahan seperti jus, acar, dan olahan makanan. Limbah yang dihasilkan itu berupa kulit dan fomes yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kembali yang bernilai tinggi nutraceutical atau senyawa bioaktif. Dan hal ini telah dilaporkan ekstrak fomes beet itu mengandung asam fenolik, flavonoid, dan beta-lain yang menunjukkan aktivitas antioksidan yang baik. Bagian udara beet yang terdiri dari daun dan batang umumnya dibuang setelah panen atau sebelum pemprosesan akarnya. Sayur yang selanjutnya yaitu brokoli. Limbah brokoli biasanya berupa daun dan batang. Limbah ini dapat diproses secara efektif untuk mendapatkan bioaktif. Menurut Thomas, potensi penggunaan produk samping brokoli adalah untuk ekstraksi glukosinolat dan senyawa polifenol. Hormika Olivia melaporkan, perlakuan dengan iradiasi UVB dan UVC dapat meningkatkan senyawa fenolik dan kandungan glukosinolat secara signifikan pada daun dan batang brokoli. Selain itu, produk samping brokoli memiliki kandungan protein
yang tinggi sekitar 23-25%, dan karbohidrat 32-37%. Hal ini menjadikannya sebagai pembawa untuk menstabilkan dan mengirimkan senyawa bioaktif seperti epigalokatekin galat. Selain brokoli, ada juga kembang kol. Bagian yang tidak dapat dimakan yaitu daun luar, batang, polong, yang jumlahnya sekitar 36% dari massa total. Ekstrak limbah kembang kol ini tinggi kandungan glikosida flavonoid, terutama berasal dari kaempferol dan quercetin. Kaempferol adalah penyebar flavonoid alami yang memiliki antiinflamasi dan antikarsinogenik. Selain itu, asam sinapik dan ferulik adalah asam fenolat yang terdapat pada limbah kembang kol. Huin melaporkan, fermentasi solid produk samping kembang kol secara signifikan meningkatkan hasil ekstraksi senyawa fenolik, di mana pelepasan glukosida kaempferol lebih baik. Limbah kembang kol juga dilaporkan menjadi sumber dari isotiosanat dan produk hidrolisis glukosinolat. Senyawa ini merupakan antikarsinogenik. Su mengisolasi peptida bioaktif dengan efek penghambatan ACE dari kandungan kembang kol, hidrosilat enzimatis protein. Adapun limbah sayuran yang belum dieksplorasi. Selain limbah sayuran yang telah diteliti, masih banyak limbah sayuran yang belum dieksplorasi. Beberapa limbah sayuran itu dihasilkan dari jamur, bawang, terong, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Sayur yang dievaluasi adalah kulit bawang merah dan kulit bawang putih yang menghasilkan limbah cukup besar, terutama limbah rumah tangga. Kulit ini kaya akan total fenolat, flavonoid, flavonol, quercetin, aglikon, fruktan, dan serat makanan. Kandungan ini menunjukkan bioaktivitas seperti antioksidan, aktivitas antimikrobia, antispasmodik, dan antidiabetes. Begitu pula dengan kulit bawang putih yang memiliki sumber potensial selulosa, semiselulosa, lignin, dan senyawa polifenol. Senyawa bioaktif di dalam biji. Nah, di dalam biji ini terkandung banyak sekali senyawa bioaktif, di antaranya yaitu polifenol, senyawa antioksidan, dan senyawa karotenoid, dan senyawa-senyawa yang lainnya. Di dalam beberapa literatur yang telah disebutkan, kandungan senyawa polifenol yang paling tinggi yaitu terdapat di dalam biji, seperti di dalam biji nangka, biji logan, biji mangga, biji alpukat, dan biji anggur. Nah, senyawa yang paling tinggi bagian fenolik yaitu pada biji alpukat dan biji nangka. Nah, pada biji nangka terkandung senyawa polifenol sebesar 5.160 mg per 100 gram, sedangkan pada biji alpukat yaitu sebesar 2.770 mg per 100 gram. Selain kandungan polifenol juga terkandung karotenoid yaitu sebesar 630 mg per 100 gram pada biji nangka dan 1.910 mg per 100 gram pada biji alpukat. Selain di dalam biji nangka dan juga biji alpukat, di dalam biji lemon juga terkandung banyak senyawa bioaktif, terutama asam fenik dan juga kafein. Selain itu, biji juga dilaporkan sebagai sumber minyak yang memiliki kandungan asam lemak yang unik. Selain itu, dipadukan dengan zat antioksidan yang lebih tinggi, seperti berbentuk tokoferol. Nah, biji plum ini sering dimanfaatkan untuk produksi biodiesel. Selain itu, biji mangga juga merupakan limbah yang cukup besar setelah pemprosesan yang menjanjikan dengan potensi sumber senyawa bioaktif yang cukup banyak seperti polifenol, flavonol, galotanin, dan juga senyawa bioaktif yang lainnya. Nah, di dalam biji mangga ini mengandung senyawa tanin yang cukup besar, yaitu berkisar antara 5-13%. Nah, minyak biji mangga ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber
industri makanan dan juga kosmetik. Nah, minyak biji ini dilaporkan sebagai senyawa bioaktif yang mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dan 6, kemudian asam fenolik dan juga karotenoid. Nah, selain di dalam biji-bijian, di dalam produk kacang-kacangan juga mengandung senyawa bioaktif yang cukup tinggi, namun masih sangat jarang dimanfaatkan pada produk kacang-kacangan. Nomor 5 adalah senyawa bioaktif dari limbah pengolahan hasil hewan. Pengolahan produk hewani terutama melibatkan industri pengolahan susu dan daging. Kedua industri tersebut menghasilkan berbagai produk samping yang kurang dihargai secara signifikan. Pembuatan dan perawatan limbah yang dihasilkan mahal dan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang serius. Oleh karena itu, industri dan penelitian telah berfokus untuk mengubah produk samping ini menjadi sumber nilai tambahan produk yang tidak dapat dimakan seperti pupuk dan biodiesel, dan produk yang dapat dimakan termasuk senyawa bioaktif seperti peptida dan oligosakarida. Kemudian, produk samping pengolahan daging. Hasil samping industri pengolahan daging meliputi darah, tulang, tanduk, kulit, jaringan lemak, dan jeroan. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah ini dapat diimbangi melalui inovasi untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Contohnya terutama untuk produksi pakan dan makanan hewan, pupuk, biodiesel dari lemak, dan lain-lain. Produk samping daging antara lain darah, tulang, dan kolagen kulit yang kaya akan protein dan dapat menjadi substrat yang baik untuk proteolisis. Kemudian produk samping susu. Whey merupakan produk sampingan utama dari produksi keju, sesuai dengan fraksi air susu yang tersisa setelah koagulasi kasein. Whey dihasilkan dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius, tetapi juga dikenal sebagai sumber protein penting dengan nutrisi dan sifat fungsional yang sangat baik dan banyak digunakan di berbagai pengembangan produk pangan. Protein whey juga merupakan sumber penting peptida bioaktif yang diperoleh dari hidrolisis enzimatik yang menunjukkan sifat antioksidan dan antihipertensi. Pecahan protein whey dipulihkan sebagai retentate setelah mikrofiltrasi dan permeat yang dihasilkan kaya akan karbohidrat termasuk laktosa dan oligosakarida. Whey permeat juga dapat digunakan untuk produksi galacto-oligosaccharide yang dapat melakukan peran prebiotik dengan transgalaktosilasi laktosa menggunakan beta-galaktosidase. Kolostrum merupakan susu pertama yang diproduksi oleh mamalia dan sangat bernilai juga karena efeknya yang meningkatkan kesehatan. Kehadiran kolostrum dalam suplai susu mentah tidak diinginkan karena kepekaannya terhadap perlakuan panas dan produksi of-flavor. Kolostrum merupakan sumber protein penting yang mengandung 50% immunoglobulin. Senyawa bioaktif dari limbah pengolahan hasil laut. Yang pertama ada limbah ikan dan limbah kerang. Produk sampingan yang dihasilkan dari industri perikanan mencapai 40 hingga 50% dari total berat ikan. Produk sampingan ini contohnya seperti ikan teri, ikan mas, sotong, ikan tuna, dan ikan kod dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun sumber mineral yang memiliki nilai tambah seperti kalsium fosfat. Selain itu, limbah ikan dan limbah kerang juga merupakan sumber penting senyawa bioaktif yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Sebagai contoh, senyawa bioaktif yang diisolasi dari limbah pengolahan udang, yaitu kitos oligosaccharides dari kitin dan astaxanthin karotenoid merah dengan kapasitas antioksidan yang tinggi dan asam lemak tak jenuh ganda atau omega 3.
Kulit ikan juga merupakan sumber kolagen penting yang dapat dihidrolisis menjadi peptida bioaktif dengan beberapa manfaat kesehatan seperti aktivitas antioksidan, antihipertensi, dan antidiabetes, serta dapat meningkatkan kerja otak dan daya ingat. Yang kedua, ada rumput laut. Rumput laut mengandung banyak fitonutrien dan kadar nutrasetikal. Selain itu juga mengandung antioksidan, antikoagulan, antidiabetik, antiobesitas, antimikroba, anti kanker, dan aktivitas antiinflamasi. Rumput laut dengan jenis Chlorophyta, Rhodophyta, dan Phaeophyta kaya akan serat, sulfat polisakarida, asam lemak omega 3, beta karoten, karagenan, fukoidan, likopen, senyawa polifenol, asam galat karotenoid, quercetin, zeaxanthin, astaxanthin, vitamin C, fluorotanins, dan fluoroglucinol. Dari literatur yang tersedia menunjukkan bahwa adanya senyawa bioaktif di beberapa jenis rumput laut yang dapat dikonsumsi, yaitu Ulva spp, Sargassum polycystum, Caulerpa lentilifera, Capapicus alvarezii, Laminaria japonica, Ascophyllum nodosum, Codium spp, Gracilaria spp, Corpira umbilicalis, dan Undaria pinnatifida. Dari beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti dari literatur yang tersedia, limbah agripangan dan produk sampingnya memberikan peluang luas untuk isolasi senyawa bioaktif alami dengan kemungkinan aplikasi dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetikal. Pada gambar 3 ditunjukkan representasi skematis yang meringkas faktor dan potensi perkembangan teknis utama aplikasi limbah agripangan dan valorisasi produk sampingan atau peningkatan nilai dari produk sampingan. Ada beberapa limbah agripangan yang disebutkan dalam gambar tersebut, yaitu limbah dan agripangan sayuran dan buah, kemudian ada biji dan legum yang belum dimanfaatkan, produk samping dari produk susu, dan limbah dan produk samping dari ikan dan daging. Yang pertama ada limbah dan produk samping dari buah dan sayur yang mengandung senyawa bioaktif alami yang akan dikembangkan dengan beberapa teknik. Yang pertama dengan pretreatment, pengeringan, dan fermentasi padat menggunakan mikroorganisme. Aplikasinya pada fortifikasi makanan yang akan meningkatkan nilai nutrisi dan stabilitas oksidatif serta akan menjadi bahan makanan fungsional baru. Selanjutnya ada biji dan legum yang belum dimanfaatkan yang mengandung sumber inkonvensional dari minyak yang kaya akan tocopherol bioaktif dengan komposisi asam lemak yang spesifik. Juga menggunakan faktor pengembangan teknis, pretreatment dan green extraction techniques yang akan diaplikasikan pada pemanfaatan minyak pada makanan dan pada industri kosmetik. Selanjutnya yaitu produk sampingan produk susu yang mengandung oligosakarida dengan fungsi prebiotik. Faktor pengembangan teknisnya menggunakan mikro dan nanofiltrasi teknik dan analisis komposisi gula. Untuk aplikasinya pada prebiotik dan suplemen anti-inflamatori. Yang terakhir yaitu limbah dan produk samping ikan dan daging yang mengandung protein hidrosilat dengan bioaktif peptida. Faktor pengembangan teknisnya menggunakan fermentasi padat, hidrolisis enzimatik, dan kajian tentang penyerapan peptida dan bioavailabilitas in vivo. Untuk aplikasinya akan dapat diaplikasi pada industri farmasi. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu sebagian besar penelitian masih berfokus atau terkonsentrasi pada limbah industri yang diperoleh pasca pengolahan bahan baku dan belum membahas tentang pemanfaatan limbah buah-buahan eksotis, sayuran, produk sampingan laut, dan susu. Sehingga masih ada kesenjangan dan menjadi tantangan baru dalam pemanfaatan limbah-limbah tersebut.
Penelitian ini juga akan bermanfaat untuk mengeksplorasi, mengevaluasi, dan membuat basis data toksikologi pada ekstrak dan memahami potensi bioavailabilitas dan metabolisme. Aplikasi kosmetik melalui percobaan in vitro dan in vivo sangat penting untuk dilakukan. Menemukan nilai untuk senyawa bioaktif alami terisolasi, pigmen, vitamin, minyak, dan lain-lain melalui fortifikasi dalam makanan.